lagi ke Utama Putri. Buat cita-cita tadi kan, cita-cita tadi juga kan seorang penyanyi dangdut, Irma Bule juga penyanyi dangdut. Melihat kasus ini tanggapannya Cita gimana nih? Ya, Cita sebagai penyanyi dangdut sangat prihatin sih ya. Dan yang pasti Cita sedih banget karena maksudnya demi apa ya, mencari perhatian dari penonton harus ada pengorbanan gitu loh. Yang nggak seberapa mungkin ya. Tapi kenapa harus nyawa gitu. Tapi ya semua udah terjadi ya. Cita sebagai penyanyi dan tentunya buat penyanyi-penyanyi dangdut yang lainnya ini sebagai pelajaran berharga buat kita semua bahwa kita juga menghibur orang, kita juga harus lihat diri sendiri gitu loh, safety apa enggak, kita harus lebih hati-hati juga. Tapi kamu sendiri pernah susah apa mencari perhatian penonton? Yang pastinya kalau nyanyi dangdut kalau enggak teriak sampai loncat-loncat, sampai akhirnya pernah jatuh di panggung itu udah biasa gitu loh. Dan sampai ngelihat orang, itu setiap konser itu pasti ada yang berantem, sampai pukul-pukulan. Itu di dangdut sebenarnya udah biasa yang begitu. Cuma ya memang itu yang apa ya, udah menjadi ciri khas nggak tahu kenapa, tapi ya mudah-mudahan ya apa ya, Cita sih pengennya lebih tertib lagi sih kalau dangdut, tapi ya mau nggak mau karena udah jadi. Kamu pernah jatuh di panggung juga? Pernah sampai mungkin Cita nggak nengok ke pinggir sebelah kiri Cita, lalu Cita buangin apa namanya air gitu dari botol terus sampai jatuh dari Air botol maksudnya botol apa? minuman. Beling, Gitu. plastik? Plastik, tapi ya kena kaki, aku kan pakai heels, terus agak sedikit kesandung. Ada gitu. yang lempar gitu? Yang lempar. Maksudnya bukan kayak pernah misalnya performnya, aksinya kayak tadi di foto ada yang naik kemana, ada yang sampai jungkir balik gitu-gitu pernah Nah, nggak? Atau masih dalam batas wajar? Alhamdulillah sih nggak sampai kayak gitu sih. Untuk pakai heels aja di atas panggung itu udah berat sih. Apalagi untuk naik bridging seperti itu perlu apa ya? Iya perlu pengawasan aja dan latihan gitu. Dan kalau Cita sih kayaknya nggak mungkin bisa. Kalau tadi kamu bilang dilempar botol air ke atas panggung gitu. Dan itu hal biasa. Kira-kira si penonton ini ngelempar botol air ke atas panggung ini tujuannya apa? Maksudnya menyoraki, Enggak, bukan. Untuk bisa Citanya nengok ke sana gitu loh. mencari perhatian Mencari supaya perhatian. nengok ke sana. Iya, gitu. Dan itu biasa? Enggak, itu justru hal terburuk dalam konser, dalam Cita bernyanyi di atas panggung gitu loh. Itu aja buat Cita kayak sesuatu yang aduh ini kenapa gitu. Apalagi yang sampai naik bridging, apalagi sampai di istilah kasarnya tadi Mas Dedi bilang ditepungin apa segala macem gitu kan. Itu buat Cita apa prihatin banget sih. Ya mudah-mudahan kedepannya dangdut kita bisa lihat kalau dangdut itu nggak seharusnya seperti itu untuk mencari sebuah apa ya perhatian gitu loh. Baik, ini menarik ya karena dangdut itu adalah musik masyarakat gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa lebih baik lagi dari penontonnya juga karena menggunakan kata-kata musik masyarakat Indonesia mencerminkan loh bagaimana masyarakat kita nanti kalau seperti ini. Kalau sampai beritanya sampai ke luar negeri dan dilihat seperti itu kan yang malu kita sendiri nanti. Jadi mungkin harus banyak perubahan yang dilakukan. Ya bukan hanya dangdut saja tapi dari semua sisi entertain pun sebenarnya masih banyak harus dirubah di Indonesia. Di sini ada kedatangan katanya pengacara dari keluarga Irma Bule, Miki Tanli, ya di panggung penonton. Betul, Mas Miki? Iya, Bang. Halo? Ya, halo. Oh, oke, sorry nggak kelihatan. Anda pengacara keluarga? Iya, dari Oke. kuasa hukum dari keluarga almarhum Irma Bule. Ya. Tadi kata keluarga tidak ada tuntutan, kenapa bisa ada pengacara? Oh, enggak. Kalau bicara tuntutan, dari awal kan sudah ada laporan kita di kepolisian Polres Karawang. Dari awal pasca setelah pihak keluarga mengambil jenazah almarhum di rumah sakit, Hah? keesokan harinya langsung melaporkan. Yang melaporkan siapa? Pihak keluarga. Oh, pihak keluarga melaporkan? Melaporkan ke polisi, oke. Lalu pihak keluarga mencari pengacara?
Ya, langsung dari pihak keluarga melalui suaminya ya, Kang Andri menunjuk kita untuk melakukan pendampingan hukum. Berarti Anda ditunjuk Ditunjuk, kami ditunjuk sama suaminya? suaminya. Suaminya kenal Anda dari? Dari Dewi Sanca ya. Oh, kenal dari Dewi Sanca. Dikenal kepada pimpinan saya di Lawfom kan. Oh, Anda pernah menangani kasus pedangdut lainnya gitu juga gitu? Yang kita lagi tangani sekarang beberapa kasus, nah ada. Memang Anda khusus menangani kasus-kasus penyanyi dangdut? Enggak, apa saja. Apa saja? Apa saja yang Oh, terkait oke. dengan pidana ataupun perdata ataupun lainnya. Oke, lalu yang mau dituntut apa ya? Yang kita lagi soroti sekarang ini kan sampai detik ini pihak Polres kan belum menetapkan status tersangka. Yang kita ketahui dari kronologis perkara ini, karena kami juga sudah sampai ke Polres kan kemarin untuk mempertanyakan sejauh mana Nggak, pertanyaan saya yang mau dituntut apanya gitu? orang yang harus bertanggung jawab Siapa? atas dalam hal ini kan lagi dikembangkan sama pihak Kapolres. Berarti belum tentu siapa ini? Yang kita patut dengan duga ada 3 pihak. Tapi belum jelas. Belum jelas, ini lagi dalam tahap pengembangan karena kita pun sampai saat ini belum menerima SP2P Oke, dari berarti pihak Anda Polres. sendiri belum tahu mau menuntut siapa ya? Karena belum jelas dari polisi. Nunggu dari hasil pengembangan dari pihak Polres nanti. Oke, lalu sekarang yang Anda kerjakan apa kalau Anda belum tahu apa yang mau dituntut? Kita sedang dalam waktu dekat ini lagi menunggu prarekonstruksi ya dari pihak Polres. Oh, Karena kemarin kami sudah ketemu pihak penyidik sana. jadi Anda mau lihat rekonstruksi ulangnya dulu? Harus dong, wajib. Itu akan dilakukan rekonstruksi ulangnya? Pasti harusnya. Lalu yang dituntut dari keluarga apa? Pihak keluarga melalui kami kuasa kan ya dia ingin adalah setidaknya orang yang harus bertanggung jawab kan dalam perkara ini karena hilangnya nyawa almarhum. Tanggung jawab dalam hal apa? Pertanggungjawaban secara hukum. Secara hukum, maksudnya tuntutan pidana gitu? Ya, Oke, ada tuntutan materi? tidak. Untuk sejauh ini kita lebih mengarah kepada tuntutan pidananya saja. Ah, baik. Kalau tidak ada tuntutan materi, Anda ditunjuk oleh suami dari Almarhum. almarhum. Setahu saya kan suami dari almarhum sendiri pekerjaannya di pabrik ya kalau nggak salah ya. Betul. Nah, Anda sebagai pengacara Anda dibayarnya oleh siapa? Dalam hal ini kita dari awal kan kita ditanya, ingin ditunjuk ditawarkan oleh pihak suami. Karena setelah pasca tanggal 4 meninggalnya almarhum ini, pihak keluarga kan tidak diberikan etiket baik daripada pihak-pihak yang terkait akan hal ini. Daripada situ pihak keluarga merasa kok kami kayak tidak dianggap gitu loh. Secara prosedural hukum juga tidak ada orang yang bisa dikatakan untuk bertanggung jawab walaupun memang masih dalam tahap penyelidikan. Enggak, maksud saya gini, Anda kan akhirnya ditunjuk nih. Ya, Nah, yang bayar Anda siapa? ya keluarga Jadi keluarga akan membayar Anda? pastinya. Oke, dari suaminya yang akan bayar Anda? Iya pastinya. Oke. Tapi tidak ada tuntutan materi? Tidak, sejauh ini tidak ada. Nah, kan suaminya sendiri bukan orang berada, setahu saya. Nah, Anda dibayar berapa kalau Anda Oh mau? untuk itu saya nggak bisa. Kami kan tim di sini, Bang Deddy. Jadi antara untuk kesepakatan sukses fee dan segala macam memang pastinya ada. Cuman itu belum bisa kita sepakati sampai dengan kita mengupayakan permasalahan perkara hukum ini sampai clear. Oh, Gitu loh. jadi Anda bantu aja intinya gitu ya? Lebih kepada rasa peduli sih. Karena memang ini bukan perkara mudah ya. Kalau jangan karena kita lihat dalam hukum itu mengenal asas equality before the law. Jadi bukan karena berlatar belakang siapa ini pekerjaannya apa. Itu yang kita harus kedepankan. Jangan karena ini almarhum seorang yang bisa dikatakan latar belakangnya biasa saja. Jadi pihak manapun ataupun pihak penyidik menganggap ini masalah sepele. Ada yang mengatakan bahwa ini terjadi sensasi akhirnya, ada pengacara segala. Ini Tidak. sensasi bukan? Tidak, ini sangat saya pure 1000% saya katakan ini nggak ada mencari sensasi. Jadi Anda tidak cari sensasi Tidak. intinya ya? Tapi tidak dibayar pun nggak apa-apa? Ya itu tergantung pimpinan saya nanti di tim, karena saya bukan masuk ke dalam ranah sana. Oh, ini ada kayak Ada pimpinan yang asosiasinya benar, iya, sendiri. ada. Oke, berarti yang ingin dicari sekarang adalah pelakunya dulu ya? Bukan Itu- pelaku tapi Tersangka. Ya tersangka, tersangkanya dulu ya? karena pihak keluarga sampai kemarin pun lusa kan malam 40 harinya Oke. almarhumah. Menurut Anda, siapa tersangka paling berat? Saya belum bisa mengatakan itu karena itu kewenangan daripada penyidik.
Oh, Tapi oke. kita secara prosedur hukum membantu pengembangan. Berarti Anda sekarang masih mendampingi ya intinya ya, mendampingi dari keluarga. Ya, betul. Sebagai pengacara keluarga. Betul. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih juga buat Ibu sama Paman. Mudah-mudahan apa ya? Mudah-mudahan susah saya ngomongnya. Tahu siapa yang harus ibu teh kepengen tahu Ibu nggak? sebenarnya pengen apa, Bu? Ibu pengen menuntut apa di penjara? Menuntut apa? Atau sudah Penjara ikhlas? weh. Penjara. Hukum, Pak. Hukum. Hukum, Pak. Menurut Ibu yang paling salah siapa? Pawang. Pawang. Ya. Oke, baik. Ya mudah-mudahan bisa ada di jalan yang benar lah untuk tahu siapa yang benar dan siapa yang salah nantinya. Terima kasih banyak Bu ya untuk hadir di sini. Baik, kita lanjut lagi nanti masih bersama Cita-Cita. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.